Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah HP mantan flagship yang harganya sekarang udah murah. Saya dapat 1,1 jutaan. Ini katanya kondisinya baru. Penasaran? Yuk langsung kita buka aja. Oke, ini adalah LG G6 mantan flagship dari LG tahun 2017. Kalau mendengar flagship LG itu langsung teringat pada kualitas audio output yang disitu kualitasnya memang mantep banget ya, karena udah ada quad DAC. Oke, untuk boxnya seperti ini. Ini bukan box original ya. Ya, biasanya HP kayak gini tuh kondisinya refurbished. Oke, di sini ada tulisan LG Life's Good. Bagian belakang ya cuma icon aja. Nggak ada keterangannya. Terus di sini ada seri IMEI ya, made in Korea. Oke, ini langsung kita buka aja ya. Nah, di dalamnya ini ya penataannya kayak gini ya. Nah, di dalamnya dapat seperti ini. Ada screen protector, terus kepala charger yang di sini tuh ringan banget. Ini OM bukan original. Punya output 5 volt 2 ampere. Kalau pengen lebih cepat beli yang fast charging 18 watt karena HP-nya ini sudah support fast charging 18 watt. Quick charge Qualcomm. Terus ada SIM injector dan juga kabel USB Type C dan masih dapat bonus earphone. Oke. Ini kita singkirin ya. Dan kita lihat di HP-nya LG G6. Oke, bagian depan ini masih ada plastik yang menempel. Kita lepas. Asik. Oke, di sini tuh kondisi fisiknya, bentar ya, saya teliti dulu. Ini masih bagus banget. Refurbishednya LG Nokia itu pakai part original ya. Beda sama Oppo, Vivo, itu banyak KW-nya. Ya di sini memang ya masih bagus banget, mulus banget. Dan dipegang zaman sekarang ini masih kerasa ya flagshipnya, ini kokoh banget. Karena untuk bagian belakangnya, back covernya ini bahannya dari kaca Corning Gorilla Glass 5. Terus untuk frame-nya ini dari metal. Depannya ini juga terproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ini ada slot SIM. Oke, di sini single SIM aja ya. Yang satunya ini slot micro SD. Ini ada garis antena. Terus di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Secondary microphone, garis antena lagi. Di sisi kiri ada tombol volume, garis antena lagi. Dan di sini dipencet itu ya masih enak banget feel-nya. Terus di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, garis antena lagi, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Nah, yang saya suka dari flagshipnya LG dan juga HP-HP Korea lainnya ya, seperti Samsung, itu port USB-nya udah pakai USB Type-C 3.1 seperti HP ini. Kalau HP Cina kayak Xiaomi sampai sekarang pun seri flagshipnya itu mentok di USB 2.0. Perbedaannya jelas transfer data itu lebih cepat dan ada fitur spesial yaitu bisa DisplayPort. Tanpa konverter lagi, ini langsung bisa kita colokkan ya ke televisi atau monitor dengan kabel USB Type-C to HDMI. Jadi nggak perlu beli Android TV Box, pakai HP ini aja bisa. Terus di bagian belakang ada logo G6, sensor bendesi di jari, terus dual kamera. Yang di tengahnya ada LED flash. Ini kalau diperhatikan kayak dua mata ya, dua mata, terus ini mulutnya. Oke. Dan bagian depan ini layarnya 5,7 inch, lubang untuk earpiece, sensor-sensor, dan kamera depan. Ini ada logo LG. Oke, langsung aja kita nyalakan. Oh ya, untuk LG zaman dulu itu tombol powernya ada di bagian belakang ya, menjadi satu dengan sensor bendesi di jari. Ya. Semoga aja baterainya ini masih sisa. Oke, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari LG G6. Nah, di sini meskipun panelnya cuma IPS ya untuk layarnya,
tapi kualitasnya itu bagus, warnanya itu tajam. Beda kualitas sama IPS HP murah. Yang mantep banget di sini tuh adalah resolusi layarnya tinggi. Layar cuma 5,7 inch, resolusinya itu 2K atau Quad HD Plus, menghasilkan PPI yang padat banget. Ini detail banget. Untuk jaringan ini saya pasang kartu Bayu, ini masih dapat ya, kalian bisa lihat sendiri 4G. Oke, kita tes untuk performa sensor media sidik jarinya. Oke, memang ya zaman sekarang nggak bisa dikatakan cepet ya. Nah, ada jeda. Nah, tapi yang penting ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk LG yang saya pegang ini versi Korea ya, LG G6U Plus. Ini ada beberapa aplikasi Korea, berbahasa Korea. Dan di sini tuh nggak ada yang namanya bahasa Indonesia. Sudah saya coba setting di bagian bahasa itu nggak ada bahasa Indonesia. Oke, kita cek di setelan. Memang di sini pengaturannya itu banyak banget. Beda dengan Android zaman sekarang itu ya makin simple ya. Oke, di sini ada NFC. Terus langsung kita cek aja ya di bagian about phone. Terus software info. Android versinya itu 8.0 Oreo dengan security patch level di 1 Mei 2019. Kalau saya lihat di GSM Arena itu update terakhir di versi 9 atau Pi. Nah, ini dia software version G600L 20Q atau versi Korea ya. Kita coba cek di pembaruan sistem ada pembaruan apa enggak. Oke, di sini nggak ada update lagi ya. Memang saya cari infonya di internet di XDA itu harus update manual ke Android 9 Pie. Nah, ini kita lihat di bagian display untuk fitur-fiturnya ada fitur always on display. Ya, meskipun IPS ini ada fitur AOD. Oke, langsung kita cek aja ya di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, device info HW LG G600L. Nah, ini keterangan tiap part hardware-nya itu detail banget ya. Seperti touchscreen pakai apa, sensor-sensornya pakai apa, giroskop, barometer, kamera, dan lain-lain. Ini untuk storage-nya pakai UFS dan itu versi 2.0. Nah, untuk audio di sini tuh pakai DAC chip ES9218 Sabre. Ini memang menghasilkan suara yang enak banget ya kalau kita dengerin pakai earphone yang kita colok melalui kabel di bagian jack audionya. Memang ini adalah fitur khas LG di seri-seri flagshipnya, itu rata-rata dibekali chip audio. Dan kalau kita beli sendiri ya, misal kita pasang di HP lain itu ada konverternya. Itu harganya kurang lebih 500.000, memang cukup mahal. Oke, di bagian SoC di sini pakai Qualcomm Snapdragon 821. Ini quad core, clock speednya maksimal di 2,34 GHz. 14 nanometer fabrikasi dan pakai GPU Adreno 530. Ya, ini adalah versi upgrade clock speed CPU dan GPU dari Snapdragon 820. Ya, sama juga dengan Snapdragon 855 di up ke 855 Plus, juga 888 ke 888 Plus. Kalau dipakai zaman sekarang ya masih oke sih ya, kalau buat sekedar harian. Buat game ini udah ya janganlah, karena ya itu ini bakal panas suhunya dan juga itu gampang ngeframe kalau dipakai di zaman sekarang. Kalau zaman dulu sih enak-enak aja, karena ya semakin kesini game-game itu semakin berat. Oke, untuk screen, nah ini resolusi layarnya 2880 x 1440 atau 2K atau Quad HD Plus. Untuk refresh rate jelas ini masih 60 Hz dan layarnya ini sudah support HDR10 dan Dolby Vision. Mantap. Memori RAM 4 GB, terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai itu 52 GB-an. Kamera di sini pakai sensor Sony IMX258 resolusi 13 megapiksel, dua-duanya ini 13 megapiksel ya. Yang satunya itu ultrawide, juga sama pakai sensor Sony IMX258. Kalau untuk 5 megapikselnya itu pakai Hynix 553. Terus baterai 3300 mAh. Ya memang kalau zaman sekarang ini kurang ya. Apalagi ini resolusi layarnya itu tinggi, 2K, itu bakal lebih boros memakan daya. Terus untuk sensor kita cek di aplikasi lain ya, sensor box.
Oke, di sini sensornya memang khas HP flagship, lengkap, ada giroskop, magnet. Bahkan di HP lain yang jarang ada, di sini ada, itu adalah pressure sensor. Karena HP ini tuh sudah punya sertifikasi IP68 waterproof, tahan air, bisa buat berenang. Tapi dengan kondisi yang saya dapat ini, ya refurbish itu nggak berani diajak berenang. Untuk skor Antutu kita cek di zaman sekarang ini berapa? Snapdragon 821 pakai Antutu versi 9.4.3. Dapat skor di angka 222 ribuan. Ya, kalau di zaman sekarang ini kurang lebih sama dengan MediaTek Helio G85. Ini skor GPU-nya 70 ribuan, memang lebih tinggi ya daripada skor CPU. Memang untuk Snapdragon seri 8 ya sampai yang terbaru itu skor GPU-nya lebih tinggi dibanding skor CPU. Beda dengan seri menengah dan ke bawahnya Snapdragon. Meskipun di sini skor GPU-nya itu lebih tinggi dibanding prosesor seri zaman sekarang ya, seperti Helio G85, Snapdragon 680, tapi buat main game ini kalah stabil. Bahkan dibanding UniSoC Tiger T612 yang skor GPU-nya itu jauh di bawahnya ini ya, itu malah lebih enak di UniSoC Tiger T612. Terus kita cek untuk multi sentuh. Ya, yang pasti kalau flagship itu ya 10 titik sentuhan lah. Ini mantan flagship. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Kamera belakangnya ada dua, semuanya itu beresolusi 13 megapiksel. Ini yang satunya lensa ultrawide. Dan untuk kamera utamanya ini sudah ada OIS. Tapi OIS-nya itu cuma jalan di foto aja, tidak jalan di video. Untuk kamera depan ini 5 megapiksel. Kita cek di setelan. Di sini pengaturannya langsung tampil semua ya, pengaturan foto dan video. Ini foto maksimal 13 megapiksel. Kalau untuk video bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Tapi kalau di resolusi 4K ini nggak bisa ya, jalan stabilizernya. Terus kalau Full HD 60 fps di sini juga nggak jalan. Jadi cuma jalan di resolusi Full HD 30 fps untuk stabilizernya. Terus untuk kamera depan, ya mentok di resolusi Full HD 30 fps. Lensa utama kita coba pakai objek ini. Ya kalau dilihat sih masih lumayan. Nah ini lensa ultrawide-nya tergolong bagus loh di zaman sekarang. Yang burik di sini tuh adalah kamera depan. Itu zaman dulu banyak yang review ya. Itu kameranya beda jauh dibanding flagship lain. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang LG G6. Resolusinya Full HD 30 fps dengan AIS itu nyala. Gimana menurut kalian? Dan juga silahkan kalian nilai untuk kualitas mikrofonnya. Ini untuk resolusi 4K 30 fps. Di mode ini stabilizernya itu nggak bisa dipakai ya. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video untuk lensa ultrawide. Resolusinya itu sama semua ya dengan lensa utama, bisa 4K juga, terus Full HD 60 fps juga bisa. Tapi ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Stabilizer ini juga bisa dipakai. Nah, kalau untuk kamera depan ini mentok di resolusi Full HD 30 fps aja. Dan nggak ada yang namanya itu stabilizer. Nah, LG G6 ini saya dapat 1,1 juta. Ya kalau dipakai buat harian masih oke ya, buat nonton ini mantep banget karena itu resolusi layarnya tinggi 2K. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.